Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Saya Rama dari TLC. Kali ini saya cuma mau sharing aja bagaimana cara membuat video sendiri hanya dengan smartphone. Nah, dalam membuat video sendiri ini sebenarnya kuncinya itu cuma satu, yaitu rela. Rela apa? Rela meluangkan waktu lebih, rela meluangkan energi lebih, rela juga ya memori HP yang dipakai lebih. Proses pembuatan video ini ada 3 tahap, yaitu pre-production, production, dan post-production. Kita masuk ke tahapan pertama, yaitu pre-production. Apa sih pre-production itu? Pre-production adalah proses persiapan. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah materi. Ya, saya sadar Bapak Ibu kebanyakan sudah hafal materinya di luar kepala. Tapi dalam konteks ini saya menyarankan Bapak Ibu untuk mempersiapkan materi khusus untuk video. Jadi materinya itu Bapak Ibu bisa rangkum, kemudian dijadikan beberapa poin-poin saja. Jadi saya tidak menyarankan Bapak Ibu menyampaikan semua materinya secara utuh dalam video, karena yang ditakutkan adalah terlalu panjang. Dan yang paling ditakutkan, mahasiswa juga jadi bosan. Tapi materinya harus disampaikan semua. Menurut saya, tidak semuanya harus disampaikan lewat video. Jadi dalam video ini Bapak Ibu bisa rangkum materinya, poin-poin saja. Tapi kalau memang mau menyampaikan semua materi secara utuh, Bapak Ibu bisa lampirkan dalam Moodle. Nah, tujuannya selain itu adalah dalam proses syuting, Bapak Ibu juga mempunyai guideline. Jadi ketika syuting nanti menyampaikan materinya, Bapak Ibu bisa tertata, bisa lebih runut, dan tidak terlalu melebar kemana-mana. Misal ada improvisasi ketika syuting, bisa. Tapi dengan adanya materi ini, Bapak Ibu bisa lebih spesifik, lebih on point dalam menjelaskan materinya. Nah, seperti sekarang ini saya juga pakai naskah dulu kok. Nah, ini saya juga pakai naskah. Oke, seperti ini. Dan sebenarnya materi pembuatan video itu juga lebih kompleks dari ini. Jadi saya merangkum materinya dan hanya menyampaikan beberapa poin saja. Karena sebenarnya ya ada banyak. Misal ada penentuan konsep, sampai hasil video jadi. Banyak kan? Oleh karena itu saya rangkum hanya beberapa saja yang saya sampaikan dalam video ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan production, yaitu proses syuting time. Tapi ada tapinya nih. Sebelum memulai proses syutingnya, ada satu lagi yang harus dipersiapkan, yaitu setting lokasi. Pilih lokasi yang memiliki sumber cahaya cukup sehingga tidak remang-remang, jadi hasil rekaman videonya bisa lebih optimal. Tapi kalau Bapak Ibu masih merasa ruangannya masih terlalu remang-remang, Bapak Ibu juga bisa menggunakan bantuan cahaya lain seadanya, seperti misal lampu kerja atau lampu belajar. Atau mungkin Bapak Ibu juga mau DIY lampu sendiri. It's okay. Nah, mau DIY lampu sendiri seperti ini misalnya. Nah, ini tuh sebenarnya kardus dari hair dryer. Itu ya, hair dryer. Saya lubangin. Nah, di dalamnya itu adalah lampu ini. Tuh, lampu ini ditancapkan di colokan sini. Setelah setting selesai, Bapak Ibu juga perlu memperhatikan penampilan agar lebih menarik perhatian mahasiswa untuk menonton videonya sampai selesai. Oh ya, pilih lokasi yang terhindar dari gangguan suara ya. Gangguan suara seperti apa? Misalnya angin, atau mesin motor lalu lintas, atau mesin yang kencang seperti pompa air atau blower AC, atau mungkin lokasi Bapak Ibu panas, Bapak Ibu mau pakai kipas angin, it's okay. Tapi jangan sampai anginnya kena HP ya, karena nanti takutnya kalau kena HP suaranya akan gitu. Jadi
Jadi bisa mengganggu suara Bapak Ibu sehingga penonton jadi nggak bisa mendengarkan suara Bapak Ibu dengan maksimal. Oh ya, yang nggak kalah penting, pilih lokasi yang nyaman buat Bapak Ibu. Jadi ketika di tengah-tengah syuting, Bapak Ibu nggak terganggu atau terdistraksi, jadi tetap fokus dalam syuting. Setting selesai. Sekarang waktunya masuk ke tahapan berikutnya, yaitu reading. Reading itu apa? Reading itu seperti pemanasan. Jadi tadi materinya sudah ada. Bapak Ibu coba lafalkan, coba pakai gestur, coba pakai suara yang lantang sampai luas sama materinya. Jadinya bisa fresh di kepala kita. Jadi waktu syuting sedikit kemungkinan untuk lupa. Setelah reading selesai, waktunya syuting. Nah, syuting yang simpel ini ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama adalah cut to cut. Nah, kan materinya udah dipersiapkan nih tadi. Materinya per poin. Cut to cut ini rekamnya adalah per poin. Nah, dalam proses merekam, saya sarankan Bapak Ibu kasih jeda 3 hitungan di awal dan di akhir. Misal seperti ini. Rekam, yaitu dalam hati ya. 3 hitungan, kemudian baru mulai. Salam mahasiswa, nama saya Rama. Saya dosen pengampu mata kuliah bla bla bla. Nah, di ending juga sama. Setelah selesai menjelaskan, dikasih jeda 3 hitungan. Sekian untuk materi pertama. Selesai, baru stop. Seperti itu. Kenapa dikasih jeda? Di editing lebih gampang. Terus juga takutnya nanti kalau ngomong ternyata HP-nya masih loading, belum mulai ngerekam, ya videonya Bapak Ibu bisa kepotong di awal. Terus plusnya dari cut to cut adalah Bapak Ibu juga bisa mengontrol durasinya, karena ya Bapak Ibu coba ngerekamnya dari satu poin. Jadi poin pertama direkam, Bapak Ibu lihat, wah kok ternyata terlalu lama ya, ternyata bertele-tele ya, wah kurang energi nih, kurang cepat ngomongnya, kurang berpower ngomongnya. Bapak Ibu ulang dan akhirnya videonya bisa lebih pendek lagi. Nah, bisa kontrol kan semuanya. Itu cut to cut. Kemudian yang kedua adalah one shot. Tapi saya nggak menyarankan ini karena ya namanya one shot. Jadi Bapak Ibu ngerekam dari awal sampai akhir, sampai selesai satu rekaman aja. Takutnya di pertengahan Bapak Ibu terlalu banyak jeda, misal terlalu banyak nah itu tadi, seperti itu tadi banyak akhirnya lama. Kemudian yang paling buruk adalah ketika Bapak Ibu sudah capek nih ngomong dari awal, pertengahan ngeblank ya, ulang lagi dari awal, capek kan. Itulah kenapa saya nggak menyarankan untuk pakai one shot. Tapi memang sih lebih mudah karena cuma sekali rekam sampai selesai. Tapi ya itu tadi, bisa lebih panjang. Syuting selesai dan kita masuk ke tahapan post production atau pasca produksi. Saatnya mengedit. Di proses editing ini, saya menyarankan Bapak Ibu menggunakan aplikasi di smartphone-nya yang bernama InShot. Jadi Bapak Ibu bisa cari di Google Play Store atau di App Store, cari yang namanya InShot. Ini nggak disponsor InShot ya. Nah, kenapa saya menyarankan InShot? Karena menurut saya itu simple banget. Jadi tinggal masukin videonya dan di-cut. Terus InShot ini juga sudah ada di semua OS seperti Android atau iOS atau iPhone, semuanya ada. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga materi ini bisa membantu Bapak Ibu dalam memproduksi video sendiri. Materi ini juga bisa diaplikasikan ketika Bapak Ibu ingin berkolaborasi dengan kita dari TLC. Paling tidak mempersiapkan pre-productionnya, jadi materinya sudah siap, sehingga nanti kalau ketemu sama kita, terus kita tanya mau bikin video yang seperti apa, Pak, Bu? Waduh, enaknya gimana ya Pak? Nah, tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa lebih siap. Saya mau bikin video seperti ini nih, materinya seperti ini. Nah, itu akan bagus sekali. Jadi proses syutingnya bisa lebih cepat dan bisa lebih padat. Oke? Tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih mau bertanya tentang ini, masih ada yang mau dipertanyakan,
masih bingung mau konsultasi atau penasaran sama yang saya sortir tadi, materi yang tadi ada pajak itu, boleh banget kok. Bapak Ibu boleh kontak langsung ke Satgas yang dijelaskan. Dari situ bisa berkoordinasi dengan kita atur waktu dan akhirnya kita bisa bertemu membahas ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Stay safe, stay healthy, dan salam entrepreneur.